jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah
Shalom teman-teman semua, selamat hari Minggu. Shalom juga yang ada di Zoom. Perkenalkan, nama saya Felix Octavius dari KRI Immanuel yang ada di Mangga Besar, dan saya ditemenin Yoel juga dari Komisi Remaja Immanuel. Ya teman-teman, apa kabar pada minggu hari ini? Saya berharap teman-teman di masa pandemi ini tetap sehat ya. Teman-teman udah mengucap syukur untuk pagi hari ini. Saya mau ajak teman-teman mengucap syukur melalui pujian kita yang pertama. Segala puji syukur. Teman-teman saya undang untuk bangkit berdiri. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Mari sama-sama soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Kebaktian remaja ini berlangsung atas pertolongan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia Allah Bapa menyertai teman-teman sekalian. Dan bersertamu juga. Teman-teman dipersilakan duduk. Ya, untuk teman-teman ada yang tahu tema pada minggu hari ini? Siapa yang tahu nih temanya? Ya, temanya try new way ya, coba cara baru. Terkadang kita sulit ya mencoba cara baru, terkadang kita berada di zona nyaman kita. Tapi percayalah kalau kalian bisa mencoba hal baru, Tuhan akan selalu setia dalam kondisi
apapun. Ya, saya akan mengajak, kita akan naikkan pujian kita yang kedua, menyenangkanmu. Terkadang kita sering melakukan kesalahan yang sama setiap minggunya. Yuk kita mau mereview kembali atau mau menyelidiki kembali hati kita. Kita naikkan pujian kita, selidiki ya, tetap setia. Apakah ku sungguh mengasihi
Tuhan, terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan-Mu selama ini ya Tuhan. Tuhan, kami ingin berdoa Tuhan secara sungguh-sungguh, secara pribadi ya Tuhan. Kami ingin mengakui kesalahan kami atas apa yang telah kami berbuat Tuhan, yang tidak berkenan di kehendak-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami ingin mencoba lebih baik lagi ya Tuhan daripada minggu sebelumnya Tuhan. Kami ingin berubah ya Tuhan untuk bisa lebih baik ya Tuhan. Teman-teman, saya persilakan untuk berdoa secara pribadi ke Tuhan. Amin. Ya teman-teman, kita naikkan pujian ini dari awal. Miliki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku. Telah kulihat kebaikan-Mu, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ya teman-teman, kita akan membaca ayat pelita anugerah kita yang terambil dari 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-15 sampai ke-18. Untuk teman-teman yang sudah menemukan ayatnya, saya undang untuk bangkit berdiri. Ya, kita akan membacanya secara bersamaan. Satu, dua, tiga. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Teman-teman, silakan duduk. Kita akan masuki firman Tuhan kita yang akan dibawakan oleh Pak William. Sebelum itu kita naikkan pujian kita, Ya Tuhan tiap jam. Seperti yang Kau ingini. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah
kita akan memasuki firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ko William. Kita naikkan pujian kita yaitu Ya Tuhan Tiap Jam. Benar ya Tuhan, setiap waktu kami memerlukan Engkau. Setiap jam, setiap menit, setiap detik, setiap tarikan nafas kami membutuhkan Engkau. Bapa, pagi hari ini kami datang di hadapan-Mu, hadirlah di tengah-tengah kami, berkatilah kami. Dalam Kristus kami berdoa, amin. Selamat pagi teman-teman semua, salam sehat semua ya. Juga buat teman-teman yang ada di rumah, yang di Zoom. Ya, kalau teman-teman mendengar suara saya, coba kasih jempol. Nah, nanti yang di rumah, ya bisa dengar suara saya? Iya, saya udah lihat ada jempol. Ada Amelia, ada Bagus, Jesslyn, Budiman, Darren. Wah, ini dari jauh nih ya, Darren ya. Devina, Anius, Grace, salam sehat semuanya. Semoga teman-teman sehat selalu. Ya. Baik, saya mengajak kita membuka satu bagian firman Tuhan untuk pembahasan kita pagi hari ini dari Efesus 2. Efesus 2 ayat 1 sampai 10. Efesus 2 ayat 1 sampai 10, saya ajak kita baca bergantian. Saya baca ayat ganjil, teman-teman baca ayat genap ya. Yang di rumah juga begitu, sama-sama ya. Walaupun teman-teman mute, tapi nggak masalah. Saya bisa mendengar suara teman-teman. Dalam hati ya, kita bisa merasakan. Semuanya adalah kasih karunia. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain.
telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Ayat 10 kita baca 2 kali lagi sama-sama, ya. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Sekali lagi, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, sekarang lihat saya. Jangan ditutup Alkitabnya. Baca sama-sama. Efesus 2 ayat 10. Sebab kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Hafal? Coba tes. Saya kasih waktu 1 menit, hafalin. Ya, kita harus punya satu kebiasaan, yaitu menghafal ayat. Nah, saya ingat dulu waktu masih remaja sama Ko Edi tuh, kita kalau di kelas pembinaan hafal ayat, kalau di KTP hafal ayat. Hari ini juga kita hafal ayat. Ya, 1 menit, silakan. Yang udah bisa silakan, boleh berdiri, hafal. Efesus 2 ayat 10. Yang di Zoom juga boleh, mau ikutan ya. Hadiahnya virtual. Efesus 2 ayat 10. Ada yang mau coba? Nggak ada yang lihat saya, berarti nggak ada yang berani. Biasa kalau lagi ngajar, siapa yang mau coba? Nah, kalau nggak ada yang lihat, berarti nggak ada yang berani. Baik, kita coba sama-sama ya. Yuk kita berdiri yuk, biar ingat yuk. Efesus 2 ayat 10, yang di rumah juga sama-sama berdiri, biar nggak pegel. Efesus 2 ayat 10, 2, 3, ayatnya dulu ya, 2, 3 ya. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Baik, terima kasih teman-teman, silakan duduk ya. Semoga ini menjadi kebiasaan baru ya, new habit, kebiasaan baru seperti tema kita hari ini teman-teman. Tema kita hari ini adalah try a new way, mencoba hal yang baru. Teman-teman, coba hal yang baru gampang apa susah? Saya pengen tanya tadi singer kita, 2 ya. Sekarang siapa namanya? Ana. Hana ya, sebelahnya? Siapa? Selin ya. Hana sama Selin sudah berapa kali jadi singer? 2. Dua-duanya 2 kali. Oke, kalau 2 baru apa lama? Baru ya. Gimana rasanya jadi MC, jadi pemimpin apa jadi apa tadi istilahnya apa? Singer ya. Aduh. Singer. Gimana rasanya Hana? Gugup ya? Oke, Selin? Sama ya, gugup ya. Kamu gemeteran nggak? Tadi kelihatannya duduk berdirinya mantep banget tuh. Nyanyinya juga bisa ngikutin, kompak tadi. Tapi gugup ya? Gugup ya. Kalau liturgus tadi Felix ya? Gimana Lex? Sudah berapa kali Lex? Oh, udah lama, terus udah lama nggak jadi liturgis. Jadi baru lagi. Berarti baru ya hitungannya ya? Ya teman-teman, Felix mestinya sudah lama. Kata-katanya tadi jelas, runtut ya. Nah tapi beberapa kali kelihatan bahwa dia menatap ke bawah. Ada rasa tidak nyaman. Nah begitu juga teman-teman, saya hari ini juga rasa nggak nyaman. Biasanya saya ngomong nggak pakai masker, jadi suaranya kencang. Sekarang masih pakai masker. Tadi saya ada yang lupa nih ya. Mestinya sebelum pegang mic-nya Felix, saya semprot dulu nih. Ya. Nah ini saya semprot, ini asli, antis ya. Kenapa disemprot? Karena kebiasaan baru teman-teman. Sesuatu hal yang tidak pernah kita lakukan, tapi kita lakukan sekarang. Nah awalnya teman-teman susah nggak pakai masker? Susah banget ya.
Masker itu rasanya suka ketinggalan, terus kalau lagi makan paling susah ya. Apalagi kalau makan KFC. Pakai masker gimana coba? Susah. Tangan mana yang nggak dipakai kan? Kalau makan KFC cuma satu tangan susah ya. Nah kalau dua tangan susah nanti pakai maskernya. Teman-teman, ada kebiasaan-kebiasaan baru yang sulit kita lakukan atau kita jadikan suatu kebiasaan karena kita belum biasa. Ya, contoh tadi masker. Contoh kita menjaga kesehatan, 3M dan segala macam. Termasuk ibadah hari ini. Nggak biasa ibadah online offline, tapi kita perlu coba. Nah teman-teman, semua kita bisa lakukan dan mampu kita lakukan. Terbukti ya, orang Indonesia menurut survei itu yang paling taat untuk pemakaian maskernya. Kamu bilang kok bohong, di pasar Jembatan 5 banyak yang nggak pakai masker. Tapi penelitian menunjukkan justru orang Indonesia cukup taat dibandingkan negara-negara lain. Ya di Amerika, beberapa negara lain yang agak bandel, mereka malah tidak mau memakai masker. Kenapa nggak mau memakai masker? Nah ini yang penting teman-teman. Jadi mengapa kebiasaan baru itu bisa dilakukan kalau orang-orang itu tahu alasan dibaliknya kenapa. If you have a why, you can do almost everything. Ya kalau kamu tahu alasan untuk melakukan sesuatu, maka kamu akan mau melakukannya. Tapi kalau kamu nggak ada alasan, kamu nggak mau melakukan. Kalau ditanya orang Amerika kenapa nggak mau pakai masker? Karena mereka merasa bahwa vaksinnya udah cukup. Untuk apa? Jadi ada reason dibalik one decision. Kenapa sulit melakukan suatu kebiasaan baru? Karena kita nggak tahu why-nya. Ya, maka teman-teman pagi hari ini saya mau ajak kita tahu bagaimana kita punya kebiasaan baru. Kita harus tahu dulu why-nya. Maka saya tambahkan satu kalimat di bawah judul kita hari ini. Judul kita adalah try a new way. Saya tambahkan satu kalimat di bawah. Why we need to try a new way? Kenapa kita harus mencoba kebiasaan baru? Karena kita ini adalah kita buatan Allah, kita made in heaven. Ya teman-teman, saya mau ajak kita lihat satu video. Silakan. Bisa di play ya. Videonya mudah-mudahan muncul dan ada suaranya. Silakan operator. Sebenarnya di PPT itu tadi langsung play bisa. Oke, silakan. When I was a kid, the first English sentence that I learned was not about daddy or mommy. The first English sentence I learned was written all over my toys, and it was made in China. All my toys, electronics, and school supplies were made in China. And the kid in me always wondered, why is this made in China? Why not somewhere else? Now that I'm in China, I found the factory works in ways that I've never ever seen before. They work hard, they work fast, they work cheap. There are a billion Chinese people who built everything from skyscrapers to laptops to iPhones to stupid plastic toys. To make this in a different country, then that country needs to be better, faster, and cheaper than here in China. Yes! And from what I see, that's a really hard thing to do. That's 1 minute. See you tomorrow! Ya teman-teman ya, everything made in China. Kalau nggak percaya coba lihat kerah baju kamu ya. Nah, lihat belakangnya, made in mana? Sepatu, angkat, ada nggak tulisan made in China? Apalagi handphone, jam, segala macam ya. Banyak hal made in China. Apa 3 ciri yang tadi? Dengar nggak? 1, mereka faster. Terus better. 1 lagi murah. Ya. Kalau Ko Edi orang komputer tuh ngerti itu ya. Bagus barang Cina. Bagus. Waktu itu saya mau beli sesuatu, saya tanya Ko Edi bilang beli yang Cina aja, lebih bagus. Saya masih ragu-ragu ya, karena selama ini image-nya jelek. Tapi ternyata made in China membuktikan dia better, dia faster, dan ini yang paling penting nih, ya menjelang Xinjia ini paling penting, cheaper, ya murah banget teman-teman. Ya itu punya ciri khas, mereka made in China. Nah pertanyaan saya sekarang begini, kalau kita orang Kristen, we are made in China atau bukan? Ya ini kan cipit-cipit semua nih ya. Ini kebanyakan kamu made in China nih ya, walaupun produknya KW Indonesia nih ya, KW 1 Indonesia kita semua. Nah teman-teman, kalau made in China, apa konsekuensinya?
Kalau kita made in heaven, apa maknanya buat kita? Nah, maka pagi hari ini saya ajak kita mikir bersama. We are made in heaven, so what? Mari kita lanjutkan pembahasannya. Slide. Teman-teman, kita ini made in heaven. Kita bukan made in China. Apa maksudnya kita made in heaven? Nah, teman-teman, ayat 10 tadi mengatakan kita ini buatan Allah. We are created by God. Kita diciptakan oleh Allah. Maksudnya apa? Teman-teman, maksudnya yang pertama adalah arti dari diciptakan oleh Allah, kita adalah workmanship bahasa Inggrisnya. Workmanship. Coba slide ditampilkan. Workmanship. Apa itu artinya? Nah, workmanship adalah the degree of skill which a product, a made, or a job done. Ya, teman-teman, workmanship adalah suatu level, ya, suatu keahlian yang khusus, suatu derajat keahlian yang luar biasa, yang menunjukkan sesuatu pekerjaan itu atau suatu hal itu diciptakan atau dilakukan. Levelnya apa? Teman-teman, kalau mau beli mobil, seringkali orang-orang dulu bilangnya kalau mobil yang bagus itu buatan Jerman. Maka kita lihat ada Volkswagen, ada Rolls Royce. Lalu Rolls Royce Amerika apa Cina? Jerman ya? Nggak tahu, ini bukan pencinta mobil ya. Kemudian kita lihat buatan Jepang, Toyota, Isuzu, apalagi? Mitsubishi, apalagi? Kalau teman-teman lihat nanti jalan pulang ya, jalan kaki atau naik mikrolet atau naik motor, teman-teman lihat deretan. Mobil-mobil dikuasai oleh ciptaan Jerman atau ciptaan Jepang. Baru akhir-akhir ini ada Wuling, made in China. Nah, teman-teman, waktu kita tahu bahwa sesuatu diciptakan dengan level tertentu, kita jadi percaya kualitasnya, betul ya? Ini KW berapa nih, kira-kira begitu. Nampaknya teman-teman, kalau kita diciptakan oleh Tuhan, kita KW berapa? Kita level berapa? Kita ada di level mana? Teman-teman, lanjut. Kata workmanship itu bukan hanya workmanship, tapi juga masterpiece. Next. Apa maksudnya masterpiece, teman-teman? Nah, masterpiece itu bukan hanya menunjukkan suatu level yang luar biasa, tapi juga adalah karya agung. Masterpiece. Teman-teman, Jerman boleh jago bikin mobil. Jepang boleh jago berjuta-juta mobilnya di seluruh dunia. Tapi mobil paling mahal di dunia buatan mana? Ini pada bener-bener nggak doyan mobil ya. Mobil paling mahal di chat, ada yang tahu? Teman-teman, mobil paling mahal itu diciptakan oleh bukan perusahaan Jerman, bukan perusahaan Jepang, tapi oleh pabrik Ferrari. Ferrari dari mana? Italia, teman-teman. Ferrari bikin mobil yang di dunia ini mungkin cuman ada 10. Itu benar-benar masterpiece. Cuman ada 10 di dunia ini. Nah, itu luar biasa, harganya jutaan miliar. Jutaan kok miliar ya. Harganya tuh miliaran. Tapi teman-teman, yang disebut dengan masterpiece itu adalah sesuatu yang lebih tinggi lagi levelnya daripada itu. Di dalam bahasa Yunani, kata yang digunakan adalah poimia. Next. Katanya adalah poimia. Sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan itu sendiri. Sesuatu yang unik, yang tidak ada duanya, yang tidak ada bandingannya, tiada tanding, tiada banding. Kalau tadi produk Cina itu murah, cepat, baik, karena apa? Produk massal. Kalau produk Eropa tadi bagus, juga produk massal. Jepang juga produk massal. Ferrari, mahal, unik, tapi juga dibikinnya 10. Tapi yang dimaksud dengan poimia, something made by God himself, adalah something that's really, really special. Masterpiece. Teman-teman, kalau teman-teman cari, ya searching, coba yang di rumah ya. Teman-teman yang di sini juga boleh, kalau ada handphone, coba cari kata masterpiece. Apa yang muncul? Masterpiece, coba yang di chat. Masterpiece. Yang muncul apa? Masterpiece produk atau masterpiece art. Apa yang muncul? Ada yang udah ketemu di sini? Cinat apa Nat? Belum. Oh, nggak dapat sinyal. Selin? Apa? Oke, ada produk nggak yang ditulis? Yang masterpiece itu produk apa aja?
Belum ya? Coba sekarang kata kuncinya diganti top 5 masterpiece. Top 5 masterpiece. Apa yang muncul? Nah, enaknya online offline begini nih. Ya kalau pembicara khotbah bener nggak nih? Gua cek ah. Nah, apa yang muncul? Salin? Nomor 1 apa? Mona Lisa. Nah ini dia. Next. Sama kan? Mari kita lihat. Operator. Top 5 masterpiece. Selalu muncul di semua pencarian adalah wajah dari next. Belum nongol nih. Nah ini dia. Potret seorang wanita yang sangat cantik. Namanya Lisa. Mona itu panggilan untuk seorang nona. Mona, ibu ya. Mona Lisa. Teman-teman ini adalah lukisan yang dianggap masterpiece. Siapa yang bikin? Salin. Leonardo da Vinci. Teman-teman kenapa lukisan Mona Lisa ini dikatakan masterpiece? Because this is the one and the only. Cuman ada satu-satunya di dunia. Di mana dia ditaruh? Ditaruh di museum ini. Lihat nih, museumnya aja keren. Next, museumnya namanya Museum apalah bacaannya, saya taunya bacanya Louvre di Paris, Prancis. Museumnya keren, belakangnya klasik, depannya ada segitiga. Itu kekinian banget ya. Saya belum pernah ke sono, pengen banget suatu hari foto-foto di sono. Nah, teman-teman, ini adalah suatu masterpiece, suatu karya yang luar biasa yang cuman ada satu-satunya di dunia, paling dikagumi, paling dicari oleh semua kolektor. Teman-teman di tahun 1952 lukisan ini dibikin asuransi, dimasukin asuransi supaya nggak hilang, supaya nggak dicuri. Harganya berapa? Harganya waktu itu adalah 100 juta, kalau nggak salah 100 juta dolar. 100 juta dolar kalau di kurs sekarang itu kurang lebih 15 triliun. Berapa nolnya? Hitung sendiri ya, kurang lebih 12 kalau nggak salah. 15 triliun bisa beli apa? Coba kalau beli bakmi bejo di depan. Bisa dapat berapa, bukan berapa bakmi kok, berapa gerobak gitu ya. Nah teman-teman 15 triliun. Tapi yang paling luar biasa adalah bahwa ternyata Leonardo da Vinci itu bukan cuma bikin Mona Lisa, tapi juga bikin lukisan lain yang jauh lebih mahal, yaitu yang disebut dengan Salvator Mundi. Next. Nah ini dia. Fotonya siapa itu? Yang satu lagi nih. Bisa kelihatan? Salvator Mundi. Dari asal kata Salvator, penyelamat. Mundi, terang. Penyelamat yang membawa terang. Siapakah dia? Tuhan Yesus. Teman-teman dikoleksi oleh Raja Arab Saudi. Harganya berapa? Lebih dari 15 triliun. Lukisan paling mahal di dunia. Nah teman-teman kalau kita bicara, kita ini buatan Allah. We are God workmanship. We are the masterpiece of God. We are poimia, Theo. Kita adalah buatan Allah yang luar biasa. Poimia, artinya apa? Artinya maka setiap kamu adalah Mona Lisa. Setiap kamu adalah lukisan Salvator Mundi. Setiap kita berharga. Yang harganya itu 15 triliun. Jadi nanti kalau keluar, hati-hati sama Felix. Disenggol sedikit, 15 triliun. Jangan macam-macam, begitu ya. Teman-teman, harga setiap kita itu jauh lebih berharga daripada lukisan tadi. Inilah mengapa kita diciptakan oleh Allah. We are made in heaven. Kita begitu luar biasa. Teman-teman coba lihat kiri kanan. Sama-sama kacamata. Tadi saya lagi tebak-tebak, ini Hana sama Selin, saudara apa kagak? Sama-sama kotak-kotak. Kayaknya hari ini kotak-kotak ya. Perjanjiannya ya, semua kotak-kotak tuh memimpin. Mukanya mirip-mirip, rambutnya panjang, mukanya agak lonjong, tingginya juga kurang lebih sama, jangan kakak adik. Tapi ternyata beda. Yang bukan saudara ya, bukan. Ada keunikan dari setiap kita yang membuat kita begitu berharga. So this is the first point. Kita ini adalah made in heaven. Ya, kita ciptaan Tuhan yang begitu luar biasa. Kenapa luar biasa? Saya ajak kita lihat lagi. Kita luar biasa. Why? Ada 2 alasan. Ada 3. Mari kita lihat yang pertama. Kita ini made in heaven because of what? Because di dalam next Efesus 2 ayat 1 sampai 10 dikatakan bahwa kita diciptakan dalam Kristus Yesus.
Teman-teman, we are made in heaven because we are created in Jesus Christ. Kita diciptakan dalam Kristus Yesus. Kita bukan diciptakan di dalam pabrik. Kita bukan diciptakan di dalam perusahaan plastik atau di dalam perusahaan mobil. No, kita diciptakan di dalam Allah, di dalam Kristus, di dalam kerajaan sorga. Yang kalau di dalam ayat 10 tadi, yang sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Teman-teman, kita diciptakan dari sesuatu yang bukan hanya sekedar ciptaan biasa, tapi ciptaan yang luar biasa, masterpiece, dan juga kita adalah ciptaan yang baru. Kita baca ayatnya 2 Korintus 5 ayat 17. Mari kita buka sama-sama. 2 Korintus 5 ayat 17. Ini ayat hafalan nih ya. Jaminan apa nih? Ini masuk 5 jaminan enggak, Cinat? Enggak ya. Ini adalah 2 Korintus 5 ayat 17. Kita baca sama-sama. Yang udah hafal boleh lihat saya. Kita baca sama-sama. 2, 3 ya. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Teman-teman, we are new creation. Kita adalah ciptaan baru yang diciptakan melalui suatu proses yang sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Dan teman-teman, proses penciptaan ini bukan penciptaan yang instan. Simsalabim, langsung berubah. Dari selin yang lama jadi selin yang baru. No, proses penciptaan ini adalah suatu proses yang kita akan melihat bagaimana pengalaman ini membuat seseorang berubah. Dari yang dulunya selin, yang model selin, kemudian semakin baik, semakin baik, semakin baik. Ya, maka kita melihat seperti handphone, teman-teman. iPhone sekarang versi berapa ya? Nggak tahu ya koleksinya. iPhone 10, berapa Will? 13 ya. Ada iPhone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 nggak ada ya. Tahu-tahu 10 ya. 11 ada nggak? Nggak tahu kok, saya bukan tukang handphone, sama saya juga bukan. Gitu ya. Teman-teman, ada proses perbaikan terus-menerus. Maka waktu dikatakan kita adalah diciptakan dalam Kristus Yesus, itu di dalam Roma 12 mengatakan bahwa kita diperbaharui terus-menerus. Kita mengalami satu proses yang namanya transformasi. Next. Seperti apa? Seperti mulai dari dari sebuah kepompong mengubah jadi kupu-kupu. Teman-teman. Ya, persahabatan bagai kepompong. Kalau ini ciptaan baru, mengalami suatu proses yang seperti proses perubahan, transformasi. Maka teman-teman, kalau dikatakan kita adalah made in heaven, kalau tadi made in China itu adalah sesuatu cirinya adalah better, faster, dan cheaper, maka sebagai orang-orang Kristen, satu yang harus menjadi ciri kita adalah selalu baru. Ya, satu kata yang mau menggambarkan made in heaven bagi orang Kristen, we are new creation. Jadi kalau orang Cina tadi cirinya adalah murah, baik, dan cepat, ciri kita adalah ciptaan baru. Ini identitas kita. Kalau ciptaan baru artinya apa teman-teman? Hari ini baru, besok baru enggak? Bulan depan baru enggak? Tahun depan baru enggak? 10 tahun lagi baru enggak? Teman-teman, firman Tuhan mengajarkan bahwa kita, siapa yang ada dalam ciptaan Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan teman-teman, kalau kita melihat makna kata aslinya, ini terjadi terus-menerus. Jadi present continuous. Apa bedanya sama past tense? Past tense udah lewat. Present tense sekarang. Future tense yang akan datang. Kalau present continuous apa? Sesuatu yang terus-menerus. Di dalam bahasa Yunaninya aslinya, kita mengalami yang namanya metanoia, pertobatan. Kita mengalami metamorfosa, perubahan. Artinya apa? Artinya perubahan kita sebagai orang Kristen itu perubahan yang terus-menerus. Kenapa kita perlu hadir dalam ibadah setiap minggu? Supaya apa? Supaya darah Kristus kembali menyucikan. Menjadikan kita baru. Setiap minggu kita datang ibadah, kita memuji Tuhan, kita mengikuti sebuah liturgi. Supaya apa? Kita diberbaharui di dalam Kristus. Teman-teman, kita mengalami renewal of mind, pembaruan terus menerus. Jadi kemarin mikirnya, kemarin saya udah salah.
Gimana ya hari ini? Hari ini juga mengecewakan Tuhan. Bagaimana ya besok? Bagaimana minggu depan? Maka cara pandang kita sebagai orang yang made in heaven harus selalu new, selalu baru. Bagaimana supaya saya lebih baik? Bagaimana supaya kalau orang Cina aja berani, better, faster, cheaper. Bagaimana kita supaya lebih baik? Supaya kita lebih indah di hadapan Tuhan. Nah itu challenge kita teman-teman. Yang pertama ya, jadi we are new creation. Sekarang kita lihat yang kedua. Ciri yang kedua yang mencirikan bahwa kita adalah made in heaven adalah kita diciptakan untuk doing good things. Kita diciptakan untuk pekerjaan baik. Dan kita punya ciri untuk melakukan pekerjaan baik. Doing good things, bukan doing bad things. Jadi kalau orang Kristen ditanya, kamu Kristen ya? Mana, apa yang baru? Bukan baju baru, bukan uang baru, tapi hati yang selalu baru. Itu yang pertama tadi. Yang kedua adalah, apa yang mencirikan kita sebagai orang Kristen? Kita adalah orang yang melakukan pekerjaan baik. Nah teman-teman ini penting sekali. Ya, Efesus 2 dari ayat 1 sampai 10 mengatakan bahwa kita berbuat baik bukan supaya kita selamat. Bukan. Tapi kita berbuat baik karena kita sudah selamat. Ya teman-teman ini beda sekali. Ada saudara-saudara kita mengajarkan bahwa supaya masuk surga kamu harus berbuat baik. Rajin-rajin memberikan sedekah, sedekah, karomah, apalagi memberikan zakat dan segala macam. Supaya apa? Supaya upahmu besar di surga. Nah teman-teman itu adalah konsep dunia. Tapi konsep firman Tuhan mengatakan bahwa kita diselamatkan untuk berbuat baik. We are saved to serve. Kita diselamatkan untuk melakukan pekerjaan baik. We are saved to do good works. Nah teman-teman apa maksudnya? Maksudnya gini. Next ya. Kita diciptakan. We are saved. Kita diselamatkan. Itu from something. Kita diselamatkan dari sesuatu. Dari mana kita? Dari apa kita diselamatkan? Kita diselamatkan dari dosa. Kita diselamatkan dari hukuman Allah. Kita diselamatkan dari apa? Upah dosa adalah maut. Kita diselamatkan dari maut. Maka waktu kita diciptakan oleh Tuhan, ciptaan baru, we are saved from something. Something yang sifatnya apa? Sin, evil, perbuatan yang buruk, hukuman, neraka. Dan kita diselamatkan untuk sesuatu yang baru. For something. Ngerti bedanya ya? From something, for something. Yaitu apa? Untuk melakukan pekerjaan baik. We are saved for doing good things. We are saved for doing right thing. Hidup yang baik, hidup yang benar. Nah teman-teman ini yang membedakan. Jadi jiwa ciri tadi. Kenapa harus terus-menerus baru? Ya karena memang hakikat kita sebagai orang Kristen, kita mengalami pembaruan terus-menerus. Yang kedua, karena kita juga diselamatkan untuk melakukan pekerjaan baik. Apa itu pekerjaan baik? Banyak sekali. Kalau teman-teman lihat ya. Next. Saya ngos-ngosan juga nih yang ngomong ya, pakai pakai masker. Kekurangan napas nih karena terlalu bersemangat. Ya, slow down a bit. Teman-teman kalau lihat di dalam Efesus 2, teman-teman akan melihat bahwa ada banyak sekali perbuatan baik yang diminta dilakukan oleh Paulus kepada jemaat di Efesus. Contohnya apa? Kita lihat dari ayat 2. Ya. Efesus 2, dipersatukan dalam Kristus. Ayat yang ke-21. Tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus. Teman-teman kita dipanggil supaya kita bertumbuh di dalam persekutuan orang percaya. Apalagi ayat Efesus pasal 3 kita melihat bagaimana Efesus 3 ayat 15 misalnya. Jangan tawar hati. Jangan tawar hati. Kita diminta untuk melakukan pekerjaan baik yang sifatnya tetap bersemangat. Lalu kita diminta lagi untuk apa? Ayat yang pasal 3, pasal 4 kita diminta untuk bersama-sama melayani. Pasal 4 ayat 13, 14, 15, 16 itu adalah ayat hafalan kita. Kita diminta untuk terus bertumbuh dalam kesatuan iman sehingga kita menjadi tubuh Kristus.
terus bertumbuh di dalam Tuhan. Bahkan di dalam Efesus 4 ayat yang 17 dan selanjutnya, kita dipanggil sebagai manusia baru. Di pasal 5, Efesus 5, hidup sebagai anak-anak terang. Kita diminta, ini ayat hafalan saya ya, saya senang sekali. Ayat Efesus 5 ayat 17, jangan seperti orang bebal, seperti orang arif, pergunakan waktu yang ada dan segala macam. Teman-teman, di dalam seluruh kitab Efesus, bahkan di dalam seluruh Alkitab, banyak sekali dicatat pekerjaan baik apa yang harus kita lakukan. Nah, saya nggak bahas itu hari ini, itu tema yang lain. Tapi, maka kita dipanggil untuk melakukan pekerjaan baik. Ya, 2 tadi. 1, kita selalu baru setiap hari. Yang kedua, kita diselamatkan untuk melakukan pekerjaan baik. Sekarang yang ketiga, teman-teman. Yang ketiga, next. Menjadi orang Kristen, made in heaven, sebagai satu ciri yang ketiga adalah kita bukan hanya sekedar ciptaan yang terus-menerus baru, diperbarui always, ya, every time. Bukan hanya sekedar kita melakukan pekerjaan baik, tapi kita juga harus terus-menerus hidup di dalam pekerjaan baik itu. Nah, teman-teman, ini menarik. Kata hidup dalam Kristus, Efesus 2 ayat 10 ya tadi ya. Hidup di dalam Kristus untuk melakukan pekerjaan baik, mengambil kata Efesus 2, sebentar. Katanya adalah, ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, hidup di dalamnya, dalam bahasa aslinya adalah walk in them. Apa itu artinya? Bukan cuma sekedar hidup, tapi to walk. Walk itu ngapain? Jalan. Jadi jalan itu ada langkahnya. Jalan itu ada tujuannya. Jalan itu ada jejaknya. Jalan itu ada suatu awal, ada suatu akhir. Dan pada waktu kita diciptakan made in heaven, Tuhan mengatakan ciri yang ketiga di dalam Efesus 2 ini adalah kita hidup berjalan di dalamnya. Dalam bahasa Yunaninya adalah peripateo. Tadi paimeo, ya, sesuatu baru, workmanship, masterpiece, itu paimeo. Nah, teman-teman, sekarang peripateo. Apa artinya peripateo? Peri dari asal kata perimeter. Next. Tampilin aja satu slide. Terus lanjut. Ya, next. Nah, ya. Peri itu artinya apa? Peri itu perimeter. Every side, lingkungan, sekeliling. Pateo itu apa? Berjalan dalam suatu langkah yang khusus. Dalam suatu jejak langkah. Artinya apa, teman-teman? Kalau dikatakan hidup dalam pekerjaan baik, artinya kita berjalan di dalamnya. Artinya bukan cuma suatu proses yang berlangsung terus-menerus melakukan pekerjaan baik, tapi juga ada suatu gerakan maju, terus menuju ke sana. Ya, ada satu arah yang mau dituju. Arahnya di mana? Arah menuju hidup kekal, surga bahagia nanti. Maka teman-teman, we are saved from something, we are saved for something, dan sepanjang perjalanan kita selalu menuju ke sana, ke janji itu. Terus menerus baru, pekerjaan baik, terus ke arah sana. Nah, teman-teman, apa maksudnya kalau dalam segala aspek? Dalam segala aspek, ini ibarat orang lagi di pinggir jalan. Lagi nungguin mobil ya, misalnya di satu daerah. Terus nggak ada Gojek, nggak ada Grab, nggak ada tukang ojek juga. Maka nggak ada jalan lain, kita minta tumpangan. Namanya hitchhiking. Nah, hitchhiking itu tergantung orang yang lewat mau kasih kita apa enggak. Ya, umpama teman-teman, yang orang lagi hitchhiking itu adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang begini, Will, saya mau menumpang ke mobil kamu. Oh, boleh Tuhan, kamu lagi di bawah mobil ya, mungkin Ferrari yang tadi ya. Kamu lagi nyetir, berhenti, terus Tuhan bilang, saya mau nebeng mobil kamu dong. Nah, terus kamu bilang, iya Tuhan silakan duduk di sebelah kiri. Tapi Tuhan bilang nggak mau. Oh, Tuhan di mana? Mau di belakang ya supaya enak ya. Tuhan bilang saya nggak mau. Terus kamu bilang, wah Ferrari ya, mungkin Tuhan takut kali lecet ya. Apa di bagasi aja Tuhan? Ini kurang ajar ya. Ferrari ada bagasinya nggak ya? Nggak ada kayaknya. Tapi Tuhan bilang begini, kamu punya mobil Ferrari, kamu suruh saya duduk di depan, saya nggak mau. Suruh saya duduk di belakang, nggak mau. Kalau dalam segala hidup kita, Tuhan bilang saya maunya apa? Saya maunya kamu turun, duduk di sebelah kanan saya atau di belakang terserah, tapi saya mau yang nyetir.
Nah, teman-teman, ini adalah ciri khas yang ketiga sebagai orang Kristen. Bahwa segala hidup kita berjalan dalam Tuhan, artinya apa? Segala hidup kita diserahkan kepada Tuhan. Nah, 3 ya, kita tutup khotbah hari ini. Kalau made in China, itu better, faster, cheaper. Made in heaven, yang pertama adalah selalu baru. New every time. Kedua apa? Good works, melakukan pekerjaan baik. Yang ketiga, hidup dalam pekerjaan baik. Saya belum ketemu istilahnya untuk menandingi tadi ya, cheaper, faster. Karena sampai semalam saya mikir, istilahnya diganti apa ya? Nggak ketemu. Ya udah saya tulis aja apa adanya ya. Renew every day. We are doing good works dan we are live in Him. Hidup di dalam Tuhan. Menyerahkan hidup kita semuanya. Kok itu teori, prakteknya gimana? Nah, sekarang kita ke praktis. Teman-teman, dalam hidup ini setidaknya ada 6 aspek ke dalam hidup ini. Next. Bagaimana aplikasinya? Hidup kita bisa dibagi dari 6. Ya, ada kehidupan keluarga kita, kehidupan sekolah kita atau karir kita, kemudian kehidupan pelayanan kita atau relasi sosial kita. Nah, ada juga kehidupan kita aspek kesehatan kita. Ada juga aspek kerohanian. Lalu ada juga aspek kemampuan kita atau pengembangan diri kita. Nah, teman-teman, kalau saya kasih garis, next, saya bagi 2. Apa bedanya 3 kelompok yang di atas dengan 3 kelompok di bawah? Kalau yang di Zoom mau menjawab, boleh jawab, tapi saya nggak bisa lihat Anda. Tapi mudah-mudahan Anda terus mengikuti ya. Teman-teman, 3 yang di bawah, 3 yang di atas. 3 yang di atas itu apa? Next. 3 yang di atas itu bisa dilihat oleh orang. Keluarga kamu baik atau tidak? Keluarga kamu latar belakangnya seperti apa? Kelihatan nggak? Kelihatan. Seringkali membuat kamu minder apa membuat kamu bangga? Teman-teman, mungkin kalau kita lihat, wah keluarga gua, ya encik gua Natalia misalnya ya. Ya engkau gua Andre gitu ya misalnya ya. Apakah itu menjadi kebanggaan? Nah, yang kedua teman-teman, karir atau sekolah kadang-kadang membuat kita bangga. Saya anak Capkau misalnya. Kalau Ko Edi kelompok anak Semandu, ya kita agak musuh, ya lain. Nah, apakah membuat kita bangga atau kita membuat kita sedih? Nah, teman-teman, yang ketiga, pelayanan sosial. Bagaimana itu kita menjadikan ciri kita? Nah, banyak orang, teman-teman, berfokus pada pembaruan yang baru, pada pekerjaan baik, pada terus-menerus melakukan target untuk lebih baik dalam aspek yang kelihatan. Betul ya? Banyak orang berlomba-lomba kuliah setinggi mungkin. Kayak saya, udah S1, S2, S3. Ini saya lagi ambil lagi gelar lain. S4, S5. Kok mau sampai berapa? STLR, nggak tahu. Nah, banyak orang menuju ke situ. Tapi teman-teman, yang paling penting adalah yang mana? Yang kelihatan apa yang nggak kelihatan? Yang paling penting justru yang hidden. Itu yang menjadi dasarnya. Yaitu kesehatan kita. Hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Dan pengembangan diri kita secara khusus. Nah, teman-teman, aplikasi kita firman Tuhan hari ini adalah bagaimana kita menjadi made in heaven supaya kita terus memperbarui diri kita dalam aspek-aspek, semua aspek. Kalau ibarat roda, maka harus seimbang semuanya. Nggak bisa kalau kita hebat luarnya doang, terus dalamnya kosong. Rodanya itu keropos jari-jarinya. Nggak bisa kalau dalamnya doang kuat, tapi nggak berbuah di luar. Itu berarti something wrong. Maka teman-teman, di awal tahun ini, saya mengajak kita untuk mengevaluasi. Beranikah kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang made in heaven? Yang terus-menerus renew every day. Yang terus-menerus doing good works. Dan yang ketiga, berjalan di dalam pekerjaan baik itu. Terutama dalam 6 aspek kehidupan. Teman-teman, kita punya 3 pilihan. Next. A.W. Tozer bilang, sebagai orang Kristen ada 3 pilihan. Pertama, kamu jadi orang Kristen yang biasa, mediocre. Yang kedua, kamu jadi orang Kristen spesial. Yang ketiga, kamu jadi orang Kristen sempurna.
Menurut Awetauser, orang Kristen biasa itu jumlahnya biasanya 75%. Orang yang spesial 25%. Lah, terus orang Kristen yang sempurna 0%. Nah, teman-teman, orang Kristen yang sempurna itu bukan sempurna di dunia, tapi sempurnanya nanti. Nah, apa yang menjadi masalah sehingga banyak orang Kristen yang mediocre biasa-biasa saja? Nah, ini masalah kita, ini yang terakhir. Next. Masalah kita adalah kita seringkali terjebak dalam konsep yang namanya mediocre. Biasa-biasa aja. Mediocre dari asal katanya bahasa Latin. Medius di tengah-tengah atau middle, dan okris yang artinya gunung. Jadi banyak orang itu nggak mau sampai ke puncak, tapi berhenti di tengah-tengah. Banyak orang Kristen menjadi orang Kristen mediocre. Kadang ikut Tuhan, kadang tidak. Kadang setia, kadang tidak. Ikut sampai setengah, mundur lagi. Nah, psikologi membantu kita menjelaskan. Next, terakhir. Psikologi bilang ada 3 tipe orang. Yang pertama adalah tipe yang quitter. Maju sedikit, nyerah. Gampang menyerah. Yang kedua, tipe camper. Naik, manjat gunung, pemandangannya bagus. Berhenti di situ, pasang camp di sana, cukup di situ. Status nyaman, status quo, enak, nggak mau lagi berubah. Jadi nggak ada tuh terus diperbarui terus menerus. Kalau dibilang kamu udah bagus, ya gue udah enak, gue udah bagus. Tapi tidak punya mental untuk ngecek terus. Am I better? Apakah saya sudah menyenangkan hati Tuhan? Dan yang terakhir, itu yang paling dikit teman-teman, climber. Lihat persentasenya. Yang quitters 18%, yang camper 54%, climbers 28%, sedikit. Teman-teman mau jadi yang mana pagi hari ini? Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kalau Tuhan mengingatkan kami adalah made in heaven. Karena kami made in heaven, maka kami punya ciri khas yang berbeda dari dunia, berbeda dari produk lainnya. Kami adalah produk yang terus-menerus diperbarui. Kami terus diperbarui sampai pada akhirnya ketemu Tuhan muka dengan muka. Kami juga menjadi produk yang terus-menerus melakukan pekerjaan baik. Dan yang ketiga, kami menjadi produk yang selalu berjalan di dalam pekerjaan baik itu dan di dalam anugerah Tuhan. Tuhan bantu kami supaya kami boleh menjadi ciptaan Tuhan yang luar biasa. Sehingga kami boleh bukan hanya sekedar menjadi quitter atau camper, tapi kami boleh menjadi seorang climber yang memuliakan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Ya, teman-teman, mari kita berdiri. Bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mari kita mengikrarkan janji baptis kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit orang, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Halo teman-teman semua, selamat hari Minggu. Jadi kali ini sekarang kita mau doa syafaat. Ada beberapa pokok doa yang ingin dikasih tahu sebelumnya. Jadi yang pertama itu kita mau doain buat bangsa dan negara kita. Yang pertama di mana kondisi bangsa negara kita saat ini kasus Omikron itu sedang tinggi. Kita mau doa supaya Tuhan menyertai kita. Semoga orang-orang yang mungkin sakit, positif itu bisa pulih, ataupun orang-orang yang ini bisa tetap di rumah aja dan bisa melakukan kegiatannya di rumah sehari sehingga tidak tertular.
Yang kedua, kita mau doain juga buat proses KBM yang di sekolah, karena ada beberapa sekolah yang tetap offline. Maksudnya mau doain untuk kiranya mereka tetap bisa jaga kesehatan dan bisa melakukan proses kegiatan belajar mengajar dengan baik, dan juga sekolah online supaya sekolah online ini tetap bisa jalan dan sehingga kedua belah pihak, murid-murid tetap bisa mengerti apa yang diajarkan oleh gurunya. Kita kalau dari segi KR, kita mau doain buat yang pertama adalah proses regenerasi, ingin supaya apa yang dipilih dari segi pengurus maupun tim kerja itu bisa berjalan dengan baik. Dan yang kedua, kita mau doain buat mungkin para pelayan pasca dan orang-orang yang mungkin akan dicari buat tim pengurus ya. Semoga itu tetap bisa berjalan dengan baik dan mulai bisa diadakan sedikit demi sedikit. Marilah kita angkat pokok doa ini. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memberi kesempatan kita untuk mendengarkan firman dari Ko William. Tuhan, kiranya Engkau menyertai dia sebagai pembicara di tempat lainnya Tuhan, dan juga semoga apa yang firman yang dia telah ajarkan hari ini, semoga ke depannya itu bisa kita implementasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalu Tuhan, kita juga mau angkat beberapa pokok doa. Yang pertama, Tuhan, kita tahu kalau misalnya di Indonesia ini kasus Omikron itu sedang tinggi Tuhan. Tuhan, kiranya semoga orang-orang yang sakit karena positif COVID dan sebagainya tetap bisa melakukan aktivitasnya dan bisa pulih lagi Tuhan. Dan juga berkatilah kondisi negara ini, semoga dengan adanya kasus Omikron ini, dengan adanya perawatan medis dan sebagainya, itu mulai bisa mulih turun dan sehingga kita bisa melakukan aktivitas lagi. Angkatlah pokok doa ini. Lalu Tuhan, pokok doa yang kedua adalah kita ingin mendoakan adanya proses KBM di sekolah ini Tuhan. Kiranya semoga proses KBM di sekolah ini baik offline, semoga para pelajarnya tetap bisa fokus sekolah dengan baik Tuhan, meskipun mereka menghadapi banyak ketakutan yang ada di kondisi saat ini, corona saat ini. Tuhan, kita juga mau doain di mana proses kegiatan belajar mengajar secara online Tuhan. Tuhan, kiranya semoga mereka tetap bisa belajar dengan baik, mereka bisa mendapatkan ilmu yang sesuai apa yang mereka harus pelajarin Tuhan. Angkatlah pokok doa ini. Ya Tuhan, kita bagi yang laki-laki itu juga kita mau doain buat yang pasca, semoga pasca untuk pemilihan orang-orang yang menjadi pelayan ataupun pengurus itu tetap bisa berjalan dengan baik. Bagi yang perempuan, kita juga mau doain buat proses regenerasi KR Tuhan, mulai dari pemilihan pengurus, tim kerja Tuhan, kiranya menyertai itu semua. Angkatlah pokok doa ini. Tuhan, kita juga mau doa buat teman-teman KR kita yang mungkin minggu-minggu ini ulang tahun Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau menyertai bertambah umurnya mereka supaya mereka bisa menjadi pribadi yang lebih baik, mereka bisa menjadi semakin dekat dengan Engkau ya Tuhan. Tuhan, kita juga mau doain teman-teman KR kita yang sakit ataupun karena hal lain sebagainya Tuhan, atau menghadapi pergumulan. Tuhan, kiranya Engkau menyertai kehidupan mereka juga, sehingga dengan apapun yang mereka hadapi, mereka bisa menjalankan kehidupan mereka dengan baik. Terima kasih Tuhan, amin.
Teman-teman, kita akan membaca ayat persembahan kita yang terambil dari 2 Korintus ayat yang ke-9. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Janganlah dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ya teman-teman, yang dari Zoom atau yang di sini bisa scan QR barcode dengan OVO, Dana, dan Shopee atau M-Making. Untuk teman-teman yang di sini juga yang ingin persembahan melalui amplop bisa nanti maju ke depan. Yang belum dapat amplopnya boleh dipersiapkan. Oke, kita akan naikkan pujian kita, Ku Beri Persembahan. Silakan untuk berdiri dengan sukaria beri padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku. Mari kawan-kawan rela hatilah persembahan datanglah segera. Mari teman-teman kita bersatu hati dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, kami ingin mengucap syukur untuk apa yang telah Kau sediakan bagi kami Tuhan. Tuhan, kami juga membawa persembahan Tuhan yang berasal dari-Mu saja Tuhan, supaya persembahan ini bisa bermanfaat Tuhan untuk gereja kami ya Tuhan, dan lain halnya Tuhan. Tuhan, doa kami Tuhan hanya dalam saja kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya teman-teman, sebelum kita pulang, kita akan menyanyikan lagu terakhir. Ya, kita mau serahkan diri kita dengan hal-hal yang baru, dengan proses yang baru. Kita percaya bahwa Tuhan yang lebih tahu untuk hidup kita, Tuhan yang akan membuka jalan kita, Tuhan yang akan menolong kita. Ya, kita nyanyikan pujian Tuhan Tak Pernah Gagal. Percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai.
percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Untuk Kak William diserahkan dok. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya Engkau selalu menepati janji-Mu. Biarlah kami juga menjadi pribadi yang mengikuti Engkau dan menjadi pribadi yang juga berusaha untuk menepati janji kami kepada Tuhan. Hari ini Tuhan, setelah kami mendengar firman-Mu, bila kami diingatkan, kami mau rindu menjadi ciptaan baru yang terus-menerus diperbarui, yang terus-menerus melakukan pekerjaan baik, dan yang terus-menerus setia sampai pada akhirnya di jalan Tuhan. Tuhan berkati kami, pimpin kami. Biarlah damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah, Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Amin. Mari teman-teman tetap bangkit berdiri, kita menyanyikan 2 kali lagi ref Tuhan tak pernah gagal. Teman-teman dipersilakan saat duduk. Ya, satu dulu selesai teman-teman. Boleh slide? Oke. Ya, selamat pagi teman-teman semuanya. Saya akan membacakan warta lisan hari ini ya teman-teman ya. Warta lisan 30 Januari 2022. Oke. Next, nah untuk tema ibadah hari ini adalah Try a New Way yang dibawakan oleh Ko William Gunawan. Minggu depan itu ada Haus Akan Kasih yang akan dibawakan oleh Ko William Andreas. Terus minggu depannya lagi nggak ada William yang lain ya, bukan William saya. Oke. Next, liturgis hari ini dibawakan oleh Ko Felix dari KRI. Pendamping bicaranya ada Ella. Ini Ella banyak banget jobnya dia. Dia 2 syafaat juga. Baca wartanya ada saya sendiri. PIC-nya juga ada Ella. Next. Oke, untuk minggu depan liturgisnya ada Jennifer dan Jezreel. Pendamping bicaranya ada Devina. 2 syafaatnya ada Michelle. Baca wartanya ada Juliana. PIC-nya ada Natania. Next, untuk job aktivis hari ini dia ini oleh Irene sebagai PJTD, penyebutannya ada Yolanda, absensinya ada Matthew, sound slide-nya ada Daniel sama Odi.
Next. Oh, next? Mana? Ada next? Oke. Untuk minggu depan, PJTD-nya ada Selin, penyambutannya ada Elvis, absensinya ada Senli, sound dan momentnya ada Indah dan Daniel. Oke. Untuk job pemusik hari ini, singernya ada Hana dan Selin. Untuk gitarisnya ada Brandon, pianisnya ada Yoel dari KRI. Untuk minggu depan, singernya ada Bagus dan Kenisha, gitarisnya ada Andre. Oke, next. Jangan lupa PD jam 8 teng-teng ya teman-teman ya. Oke. Boleh di next? Ya, untuk pembinaan, buat teman-teman yang pembinaan akan mulai lagi pada tanggal 20 Februari 2022. Oke. Ya, selamat datang buat teman-teman yang baru hadir, yang baru pertama kali join di KR kita. Semoga kalian bisa merasa nyaman dan minggu depan kalian boleh join lagi gitu ya. Secara online maupun secara offline gitu teman-teman. Next. Oke, ada pengumuman teman-teman. Jadi karena banyak juga teman-teman kita, teman-teman sepelayanan kita juga yang terjangkit kasus Omikron ini teman-teman. Jadi baiknya setelah kita selesai ibadah, kita boleh langsung pulang ya teman-teman. Langsung bersih-bersih gitu. Supaya mengurangi penyebaran kasus ini teman-teman. Yuk kita sama-sama taat prokes dimanapun kita berada. Stay healthy teman-teman. Oke, next. Oke, thank you teman-teman waktu hari ini. God bless you.